mau kepikiran untuk mengundurkan diri. Tapi karena sudah amanah itu sudah ada di saya emban, sudah di tangan SK, mau tidak mau itu harus saya jalankan. Dan kemudian dengan seiringnya berjalan waktu dan saya memang harus banyak belajar, membaca aturan, bertanya ke sana ke sini, tentu bertanyanya ke yang urusan penyelenggara pemilu ya, pengawasan gitu. Tantangan apa sih yang sering dihadapi sebagai penyelenggara pemilu dalam melakukan pengawasan di tahapan pemilu ataupun pilkada? Kalau di awal-awal tantangannya tentu kalau karena saya kebetulan di awal itu kita belum punya pengalaman satu pun terhadap penyelenggaraan pemilu. Pengalamannya cuma datang ke TPS saja, nyoblos. Terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bawaslu, kembali lagi bersama saya Elma Febrianti di podcast Obseslu, obrolan seputar demokrasi dan pemilu. Hari ini kita akan bincang-bincang dengan Ketua sekaligus Koordinator Divisi SDMOD Bawaslu Kabupaten Pasaman, Ibu Rini Gita MA. Selamat datang, Bu. Terima kasih. Sahabat Bawaslu, pada pasal 28H ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang tahun 2017 secara eksplisit menyebutkan perlunya keterwakilan perempuan minimal 30% dalam lembaga penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu. Realisasi kuota ini penting tidak hanya sebagai bentuk pemenuhan hukum, tetapi juga sebagai upaya menciptakan struktur politik yang adil dan inklusif gender. Terdapat 3 alasan penting mengapa keterwakilan perempuan minimal 30% dalam KPU dan Bawaslu harus diberikan. Pertama, adanya dasar hukum yang kuat baik di tingkat internasional maupun nasional. Kedua, keberadaan perempuan dalam institusi politik akan memperluas akses dalam pengambilan kebijakan. Ketiga, keberagaman gender dalam struktur penyelenggara pemilu akan menghasilkan regulasi yang lebih inklusif dan responsif terhadap kelompok rentan, termasuk perempuan. Pada tingkat Bawaslu Kabupaten Kota pada pemilu periode 2018 dan 2023 tercatat 315 orang penyelenggara pemilu dari kaum perempuan. Dan juga pada itu Bawaslu Kabupaten Pasaman juga dipimpin oleh ketiga-tiganya perempuan, termasuk Ibu Rini Gita MA yang sampai saat ini masih menjabat dan mengemban amanah yang sama. Mungkin langsung saja Ibu bisa diceritakan mengapa sih Ibu Rini Gita MA terjun sebagai penyelenggara pemilu. Baik. Terima kasih salah satu host Bawaslu dan Pasaman. Pertama, kalau ditanya ketika kenapa saya harus atau bukan kebetulan ini takdir yang membawa saya sebagai penyelenggara, sama pada umumnya sebenarnya ini bukan berdasarkan keinginan atau bukan berdasarkan bahwa profession saya itu di Bawaslu. Bukan, di awalnya bukan berdasarkan itu. Tetapi adalah berdasarkan bahwa kesempatan untuk menjadi penyelenggara dan kemudian takdir membawa saya sebagai penyelenggara. Dan setelah saya dilantik menjadi penyelenggara atau dalam arti khusus sebagai pengawas pemilu, mulai dari dilantik itu di akhir tahun 2012 dan sampai hari ini, kesimpulan yang saya dapatkan dari
pemilu 2014 sampai hari ini itu adalah pengawas pemilu itu menjadi sebuah passion saya, dan kebetulan dan ini jadi bisa saya masukkan dalam ke dalam rumusan kurikulum vitae itu, bahwa ini merupakan hobi, fashion, dan kemudian ada uangnya di sana gitu. Lebih ke situ kalau untuk hari ini. Dan ini fashion, dan kemudian Bawaslu atau pengawas pemilu itu sudah menjadi menjadi sebuah suatu kecintaan yang tersendiri bagi saya. Dimana sebelumnya saya kan dosen, latar belakangnya sebelum jadi pengawas. Nah, dibandingkan sebagai dosen atau tenaga pengajar, justru saya lebih mencintai pekerjaan sebagai pengawas pemilu dibandingkan mengajar. Nah, karena bahkan sebelum terjun sebagai pengawas pemilu itu, teman-teman atau orang yang tahu saya bahwa background itu adalah sebagai tenaga pengajar gitu, justru menganggap bahwa nggak cocok menjadi penyelenggara pemilu atau pengawas pemilu, karena bukan dari segi pendidikan bukan alurnya gitu. Mereka mengatakan bahwa ini justru tidak berkompeten, tidak akan bisa profesional. Tetapi faktanya setelah saya jalani dari pemilu 2014 sampai hari ini, justru saya berpikiran atau berkesimpulan bahwa ternyata menjadi seorang pengawas pemilu itu adalah passion saya gitu. Dan kemudian bukan mungkin lagi bahwa ini adalah takdir yang membawa saya ke sini gitu. Jadi pertama ya sahabat, bertugas sebagai penyelenggara pemilu. Dari pengalaman Ibu pribadi tersebut, apa sih makna keterlibatan perempuan dalam penyelenggara pemilu menurut pengalaman Ibu pribadi ini? Ya, kalau boleh saya, istilahnya kalau podcast Bawaslu siapa? Sahabat Bawaslu. Oh iya, kalau boleh ya, sahabat Bawaslu, khususnya Bawaslu Kabupaten Pasaman, meminjam istilah dari Ibu Dr. Ratna Dewi Petalolo yang sekarang sebagai anggota DKPP RI. Makna perempuan itu sebagai di penyelenggaraan pemilu itu adalah ibarat dua sisi mata uang. Jadi kalau kita ibaratkan dengan dua sisi mata uang itu artinya perempuan hadir sebagai penyelenggaraan pemilu itu suatu keniscayaan gitu. Jadi kalau tidak ada perempuan bukan berarti penyelenggaraan pemilu itu tidak jalan. Tetapi dengan adanya perempuan, nah makna bahwa pemilu inklusif itu ya dengan kehadiran perempuan itu sendiri gitu. Jadi banyak peran yang bisa dilakukan oleh perempuan dalam penyelenggaraan pemilu. Karena kalau kita kita telisik satu-satu secara substansi pada penyelenggaraan pemilu itu sendiri. Ketika penyelenggaraan pemilu itu ada sentuhan perempuan, maka jalan penyelenggaraan itu sendiri bisa lebih ada muara empatinya gitu. Terus bahwa perempuan di dalam pelaksanaan atau dalam bekerja itu lebih ke sifatnya mungkin Bu Elma
merasakan sendiri bahwa bagaimana perbandingan perempuan yang bekerja, ini kita tidak berbicara pada penyelenggaraan saja ya, atau umum, perempuan yang bekerja dibandingkan dengan laki-laki, bukan mendiskreditkan ya, nanti para lelaki ini bilang ini diskriminasi laki-laki, tidak hanya kalau dulu sampai hari ini masih dalam pembicaraan bahwa ada diskriminasi perempuan. Tapi hari ini pada podcast kali ini jangan sampai muncul juga bahwa suatu kesimpulan atau disimpulkan oleh sahabat Bawaslu ini Bu Ketua ada diskriminasi laki-laki, bukan. Nah ini artinya bahwa dalam bekerja itu perempuan lebih detail. Kalau pengalaman saya pada staf sekretariat perempuan, termasuk penyelenggara perempuan, bagi mereka itu bekerja kalau belum siap itu belum mau pulang. Tapi kalau laki-laki itu, ini pengalaman, kalau laki-laki itu ya besok lagi, kan masih ada waktu besok dan bla bla bla. Nah itu satu sisi kecil sebenarnya. Kalau kita bahas sisi lebih detailnya mungkin panjang tuh. Betul, ya, uniknya yang perempuan ya. Ini ya, kekuatan perempuan lah ya. Sesuai dengan makna pemilu yang inklusif tadi itu. Dan kalau bedanya laki-laki dengan perempuan kerja atau pengawas pemilu perempuan dengan laki-laki itu tentu berbeda juga. Empatinya itu lebih muncul pengawas pemilu perempuan dibandingkan laki-laki. Bukan berarti kita mengatakan pengawas pemilu laki-laki itu tidak terempati, tapi lebih gitu. Saya tambahkan karena empati lebih tadi, dan kemudian ada sensitivitas ya, itu lebih sensitif perempuan dibandingkan laki-laki. Kalau kita berbicara sensitif itu kan kadang-kadang perempuan ini lebih ke perasaan dan belakang. Tetapi kalau untuk urusan penyelenggaraan itu, kita kan tidak bisa berbicara soal perasaan karena sudah ada jelas ketentuan yang mengatur. Nah, kalau perempuan itu karena sensitivitasnya itu lebih tinggi dibandingkan laki-laki, lebih mengedepankan perasaan dibandingkan pemikiran, tetapi lebih harus memastikan bahwa pemilu atau penyelenggaraan pemilu itu berjalan sesuai dengan prinsip penyelenggaraan pemilu itu dari sifat empati dan sensitif tadi itu, sehingga pemilu itu sesuai dengan prinsip, yaitu jujur, adil, dan kemudian penyelenggaraan pemilu itu dijalankan sesuai dengan integritas, sesuai dengan asas integritas, profesional, dan lain sebagainya. Jadi kalau berdasarkan yang Ibu sampaikan tadi, jadi kalau kehadiran perempuan itu mempengaruhi tidak dalam pengambilan keputusan, khususnya ini di Bawaslu Kabupaten Pasaman. Oke. Kalau kita bedakan bahwa pengambilan keputusan dipengaruhi oleh keperempuanan, ini karena saya ya kebetulan pengawas pemilu perempuan, saya pikir tidak seperti itu, karena kalau kita memutuskan atau mengambil keputusan atau kebijakan itu berdasarkan kesensitifan perempuan itu ya tidak bisa juga. Tetap bahwa sensitif itu ada, empati itu lebih besar, tetapi ujung-ujungnya pada pelaksanaannya itu sesuai dengan prinsip dan azas, memastikan. Jadi yang modal besar empati dan sensitif itu saya pikir, sehingga muaranya ke prinsip dan azas penyelenggaraan. Itu konsep mungkin yang bisa pengalaman saya. Tetapi ujung-ujungnya kebijakan atau keputusan itu tetap berdasarkan ketentuan yang ada, karena kan kita sifatnya kalau sebagai penyelenggara pemilu itu baik itu KPU dan Bawaslu, kalau menurut saya Bawaslu yang lebih ke arah pengawasannya dan
kemudian penindakannya itu semua udah diatur. Sudah, kita tinggal menjalankan aja. Kita tidak memakai perasaan dan bukan juga memakai kebijakan dalam mengambil keputusan dalam proses penanganan itu juga pengawasan. Baik. Jadi selama Ibu menjadi penyelenggara itu tentu ada tantangan ya selama melakukan pengawasan gitu. Tantangan apa sih yang sering dihadapi sebagai penyelenggara pemilu dalam melakukan pengawasan di tahapan pemilu ataupun pilkada? Kalau di awal-awal tantangannya tentu karena saya kebetulan di awal itu kita belum punya pengalaman pun terhadap penyelenggaraan pemilu. Pengalamannya cuma datang ke TPS saja, nyoblos. Terus pengalaman satu lagi sebagai pemantau pemilu, dan itu pun dalam 1 hari itu aja. Saya pikir itu boleh dikatakan ya tidak bisa dikatakan bahwa itu benar-benar saya kuasai lah terhadap penyelenggaraan ini. Artinya ketika masuk itu saya memang mulai dari nol, seperti di SPBU kita mulai dari nol ya. Nah, ketika itu memang luar biasa tantangannya, karena di samping bahwa saya baru untuk pemahaman regulasi baru, apalagi membaca aturan dan bla bla bla, itu benar-benar sampai pengalamannya bahwa saya menangis saya karena tidak tahu sama sekali. Bukan menangis karena pekerjaannya gimana gitu, tetapi menangis karena ketidaktahuan. Saya nggak tahu, saking keselnya saya tidak tahu itu, saya menangis gitu. Dan bahkan sempat mau kepikiran untuk mengundurkan diri. Tetapi karena sudah amanah itu sudah ada di saya emban, sudah di tangan SK, mau tidak mau itu harus saya jalankan. Dan kemudian dengan seiringnya berjalan waktu dan saya memang harus banyak belajar, membaca aturan, bertanya ke sana ke sini, tentu bertanyanya ke yang urusan penyelenggara pemilu ya. Dan kemudian baru dikaitkan dengan baru kita sesuaikan dengan kerja kita hari ini. Dan kemudian yang paling unik juga gitu pengalamannya atau tantangannya itu ketika bahwa perempuan yang berbicara gitu. Kebetulan itu dari 2014, pemilu 2014 sampai ke pemilu 2023 itu pengawas pemilu di Kabupaten Pasaman itu perempuan selalu. Jadi artinya kita sebenarnya ada sebagian masyarakat gitu atau peserta pemilu memiliki pandangan bahwa perempuan bisa apa gitu. Dan ternyata karena kalimat atau kata-kata yang seperti itu justru mereka langsung gitu. Karena perempuan itu lebih tidak bisa dinego dalam persoalan ketentuan atau aturan, baik itu dalam proses pengawasan atau penanganan pelanggaran. Kita nggak bisa nego ya sesuai dengan aturan AA, tegas dengan aturan, teguh dengan ketentuan. Jadi itu mungkin karena awalnya dianggap begini-begini, bahkan kalau di pemilu 2014 itu kita sering itu di demo. Sering, maksudnya itu ada beberapa kali lah di demo. Bahkan ada yang waktu sampai tengah malam itu didatangi oleh beberapa tim, yang banyak tim itu datang ke kantor seolah datang untuk memberi kabar pertakut atau mempertakut. Nah, karena saya kebetulan yang hadir di situ sama satu orang staf dan kemudian ada satu lagi komisioner, ya kami itu berusaha seperti tidak takut, meskipun sebenarnya ada ketakutan tersendiri karena tidak ada laki-laki waktu itu di kantor. Nah itu salah satu tantangannya. Dan kemudian ada lagi pengalaman bahwa ada yang menyampaikan katanya
seandainya ketuanya atau ada salah satu yang laki-laki itu, saya udah tarik lah baginya. Jadi karena untungnya kita perempuan ya, jadi kan agak gimana dia menerima gitu. Ini satu lagi Bu, menurut kacamata Ibu ini, apakah kebijakan afirmasi 30% perempuan dalam penyelenggaraan itu ataupun dalam perekrutan calon legislatif itu sudah efektif tidak kalau menurut Ibu pribadi? Kalau untuk dibilang efektif, sebenarnya kan kalau dari kacamata saya ya, itu kan belum efektif. Tetapi kalau kita bawa atau kaitkan dengan pengalaman bahwa perempuan itu sering dijadikan nomor sekian dalam pengusungan calon legislatif tersebut, dengan adanya afirmasi 30% itu justru menguntungkan kepada perempuan, karena 30% afirmasi pengusulan calon legislatif itu menjadi suatu keniscayaan, suatu keharusan bahwa harus terpenuhi 30% itu. Ketika tidak terpenuhi 30% di dalam satu dapil, nah artinya keluarlah statement bahwa perempuan itu dapat menggugurkan satu dapil. Itu dia. Kalau kita katakan efektif ya, sebenarnya itu masih belum efektif. Tapi dengan adanya itu, jadi satu sisi itu sudah menguntungkan dari sisi kepentingan politik perempuan gitu, dari 30% itu. Dan kalau untuk terpilih kita kaji bahwa kalau untuk terpilih ya sampai hari ini kan belum cukup 30% keterpilihan. Ya mungkin ada banyak beberapa hal lah yang memang harus dievaluasi, apakah itu dari segi aturan, khususnya di partai politik, atau dari segi perempuan itu sendiri. Jadi dari situ Bu, apa sih harapan Ibu untuk generasi perempuan muda ini yang ingin terlibat dalam kepemiluan, atau dari Ibu boleh nggak menyampaikan satu pesan khususnya untuk perempuan pasaman yang ingin terjun baik itu sebagai dunia politik atau ke dunia kepemiluan gitu. Oke. Perlu catatannya adalah bahwa pemilu itu inklusif. Jadi pemilu itu dihadirkan tidak hanya untuk laki-laki tetapi juga untuk perempuan. Artinya kepada seluruh warga negara Indonesia. Jadi saya pikir yang berperan di publik umumnya atau di penyelenggaraan pemilu. Penyelenggaraan pemilu itu kan bukan hanya sebagai penyelenggara saja, bukan hanya sebagai pemilih saja, bukan juga sebagai peserta pemilu atau pilkada saja, tetapi semua yang ada yang terlibat di dalam penyelenggaraan lah. Perempuan harus ikut andil dalam, sebenarnya bukan harus ikut sebagai perempuannya tetapi sebagai warga negaranya. Dan kemudian yang harus kita tepis ke publik itu bahwa khusus kepada perempuan ya, anggapan bahwa perempuan itu tidak bisa berbicara di depan publik, tidak bisa tegas karena lebih mengedepankan perasaan dan bla 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 bla. Nah ini yang memang harus ditunjukkan oleh perempuan bahwa perempuan itu bisa. Jadi dan tidak hanya berdasarkan gender saja gitu, tetapi ini berdasarkan bahwa kita juga mampu, kecuali hal-hal yang ada hubungannya dengan naluri atau kodratnya sebagai perempuan itu beda lagi. Ya, kita nggak bisa menggeser bahwa saya untuk tahun ini saya pindahkanlah
kita kan berdasarkan gender nih, gantian lah, kayak Wilma gantian lah, terus minta suaminya hamil tahun depan, yang nggak bisa seperti itu kan. Nah itu kan kodrat, jadi itu yang nggak bisa. Tetapi kalau untuk yang lain-lain, saya imbau kepada seluruh perempuan atau sahabat Bawaslu dan pasangan, khususnya perempuan ini, ayo tingkatkan upgrade kemampuan atau kapasitas keilmuan di bidang apapun itu. Tetapi khususnya penyelenggara pemilu, ayo ikut berpartisipasi di penyelenggaraan pemilu. Baik itu sebagai pemilih, sebagai peserta pemilu, sebagai penyelenggara pemilu. Tentunya mengupgrade-nya itu adalah ya upgrade pengetahuan ya. Karena kan kalau dibilang kebanyakan itu ya lemahnya di situ. Sehingga karena lemahnya di pengetahuan, sehingga orang penilaiannya ke gender. Ada perempuan ya, jangan itu. Sahabat Bawaslu, itulah bincang-bincang kita dengan Ketua Bawaslu Kota Pasaman. Semoga apa yang disampaikan ini menjadi inspiratif bagi kaum perempuan di Kabupaten Pasaman. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Baiklah sahabat Bawaslu, jangan lupa nanti komen, like, dan subscribe YouTube-nya Bawaslu Kota Pasaman. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam awas. Jangan lupa salam awas. Salam awas. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu.